Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita? Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas. Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Kita jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat. Kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada nggak ya pakai seragam? Nggak ada. Nggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insyaallah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat gitu udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Yuk Bilal, santaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudara sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu nggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya nggak sadar, nggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa nggak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi? Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter nggak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ya Bu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini nggak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah, sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi
Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah,
Doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi gak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang-sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh doanya, minta apa langsung dibilang, nggak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat
ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti, bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat, minta didoakan, ama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustad, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman. Nasihat Nabi Muhammad buat umatnya, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini.
Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian, salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, qul amantu billah, tsumastaqim, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalanmu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian.
berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. Satu, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah," ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor satu adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, membebaskan diri penyakit hati. Nah, ini tema kita hari ini. Membebaskan diri dari penyakit hati. Bu, iman yang karena lurus tuh yang gimana, yang Ustazah? berpenyakit ini bukan cuman badan. Iman yang lurus Kita disebut manusia karena punya kalimat syahadat dan juga punya yang menjadi hati. pintu gerbang keimanan. Dan yang bisa kena sakit Orang bukan kalau cuman masuk badan Islam, kita, Bu. Badan jadi kalau orang yang sakit beriman. ujungnya cuman mati. Dia Dan mengucapkan mati itu nggak kalimat pakai sakit. syahadat. Semua orang juga emang pasti. Apa itu? La ilaha Orang hidup belum tentu sempat illallah. sekolah. Yang pertama, Orang yang kedua, hidup belum tentu sempat Muhammad nikah. Rasulullah. Orang hidup belum tentu habis nikah dapat Tidak anak. ada Tuhan selain Allah. Orang hidup muda Itu belum tentu harus sampai kamu tua. miliki Tapi dalam yang hatimu. pasti semua Secara orang hidup lurus pasti merasakan istiqomah. mati. Badan Nggak tuh ada apa-apanya Tuhan sakit. selain Kalau sakit Allah. badan ujungnya cuman mati. Dan Jangan mati itu hari keharusan, ini Tuhannya keniscayaan sebagai Besoknya seorang manusia. Tuhannya duit. Masalahnya kalau sampai yang sakit bukan badan tapi Apapun aja yang hati. disuruh sama duit, Bu, yang ada Dek. duitnya, yang Nah. haram-haram pun diterjang. mau sebut ibu-ibu Wah, doang kenapa soalnya banyak begitu? adik-adiknya nintar ngiri. Saudaraku sekalian, Jadi sekarang nih kayaknya Qul mesti nyebut semua amantu generasi billah. nih. Ucapkan, Bu, aku beriman Dek. kepada Allah. Nah. Aku paham arti Nek. la ilaha ada nenek-nenek juga ya. Tidak ada Hati kalau Tuhan sakit selain Allah. bahayanya besar. Tidak ada Kenapa yang gitu? Bisa nggak mengatur selamat? kehidupan Sebab selain Allah Subhanahu Allah. wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Tidak ada ala lisani yang memberi Sayyidina rezeki Ibrahim Al-Khalil, selain sesuai dengan lisannya Allah. Nabi Allah Khalil ketika Allah menceritakan Maka tentang doanya berimanlah Nabi kepada Ibrahim Allah. alaihi salam, Rabbi Kalau la ada tukhzini yawma istri yub'atsun bilang sama yawma suaminya, la yanfa' mal wala banun illa Kalau man kamu nanti atallaha pulang bawa biqalbin ahlan salim. wa sahlan. Kata Allah, Selamat ya datang. Allah, jangan hinakan Tapi saya kalau kamu di hari Engkau pulang membangkitkan nanti nggak bawa hamba-hambamu. duit, silakan tidur di luar. Jangan buat saya kecewa di akhirat nanti, ya Allah. Yauma la yanfa' mal. Akhirat, hari Kamu orang nggak sepertinya selamat kurang bawa harta. beriman. Wala Kamu lupa banun. bahwa Hari memberi orang nggak rezeki selamat bawa bukan anak. Suamimu, Jadi yang melainkan punya anak banyak jangan bangga dulu. yang ngasih rezeki itu cuma Wah, satu. saya mah tenang dah. Bu. Punya anak Namanya 30. Bukan Jangan bangga dulu. kerjaan, Sebab keselamatanmu bukan tidak atasan, tergantung dari itu. bukan Yauma la pemerintah. yanfa' mal wala banun. Yang ngasih rezeki cuma Lantas yang Allah selamat Subhanahu wa orang yang ta'ala. datang bawa Maka apa? berimanlah atas hal itu. Illa man atallah Jangan nyalahin si ini, biqalbin nyalahin salim. si Yang itu. selamat adalah orang yang Imanmu datang benerin. pada Allah dengan bawa Imanmu hati. benerin. Hati yang selamat, hati yang Banyak bagus, orang saya lihat hati yang pantas, suka hati pada yang repot bercahaya. urusan rezeki. Pemilik-pemilik hati yang Banyak bercahaya inilah yang Di kelak dunia di ini hari banyak yang akhirat suka akan repot hidup urusan dalam rezeki. keadaan nikmat,
ngejar Kalau dunia kamu kepengen habis-habisan, hidupmu senang, ngejar duit segala macam cara, kelak di hari sampai akhirat omongannya kan nggak kalau jadi kamu omongan pengen orang beriman. hidup kamu dari sejak di dunia Waktu dibilangin dikaruniai kehidupan jangan yang nyari baik, kehidupan rezeki yang bahagia, haram, kehidupan yang cari rezeki terarah, yang kehidupan halal. yang solehah. Pastikan Jangan berani kamu punya ngambil yang modalnya bukan hakmu. hati yang selamat. Dia bilang begini nih, Selamat dari ya, apa? Ustazah nggak tahu zaman Selamat sekarang dari kotoran-kotorannya. halal, nyari yang haram juga Selamat susah, dari penyakit-penyakitnya. Selamat dari itu omongan kegelapan-kegelapannya. orang nggak beriman. Apa kotorannya hati? Kamu mesti ngerti Kotorannya dulu. hati adalah Kalau dosa. yang kamu minta adalah Kata Nabi urusan Muhammad rezeki, alaihi salatu dengerin. wassalam, "Idza Kalau yang adnabal kamu abd minta urusan nakat fi rezeki, qalbihi nuqtah sauda. Kamu Fa in istaghfar wa harus taba datang musih kepada wa illa." alamatnya. Kata Nabi Muhammad, seseorang Yang sering apabila kali mengerjakan membuat dosa, kamu maka tertorehlah setelah mati di urusan rezekimu, lantai hatinya, di ruang sampai hatinya mau-maunya satu titik menghinakan hitam. diri, minta ke Kalau orang. dia bertaubat, dia Berharap beristighfar, dari dia mohon orang. ampun kembali kepada Seorang Allah, ibu berharap dihapus dari anaknya, titik hitamnya. Kalau seorang enggak, istri titik berharap hitam terus dari ada. Bikin suaminya. dosa lagi, titik hitam lagi. Bikin dosa Saudara lagi, ibu titik hitam sekalian, lagi, yang sampai seringkali hatinya membuat penuh kamu dengan tersiksa kotoran-kotorannya urusan rezeki hingga hatinya adalah menjadi karena kamu gelap, tak lagi bercahaya. alamat. Nanti kalau hati Kamu udah banyak salah kotoran-kotorannya, hatinya Kamu jadi sedang berpenyakit. tersesat jalan. Penyakitnya Kamu hati apa aja? sedang Banyak. salah Imamul arah. Haddad dalam kitabnya Makanya menyebutkan jadinya penyakit-penyakit kemana-mana hati kamu paling berbahaya. nggak nemu. Kata beliau Orang salah alamatnya satu aja dari salah. penyakit hati paling berbahaya namanya Jadi kibir, kalau kamu mau ke Kubah kesombongan. Mas, Kesombongan tapi ini merupakan penyakit kamu perginya hati ke Taman Mini. yang sangat berbahaya. Lawannya Nyampe apa sombong nggak nyampe? adalah tawadhu. Dapat apa enggak Sombong majelisnya? merasa diri Nggak lebih dapet. baik Kenapa? daripada orang Salah lain. alamat. Saya sih duduk di belakang, Yang tapi dicari nih ya kalau Kubah orang tahu Mas, siapa saya, kamu pasti saya bakal didudukin di perginya depan. ke Keong Mas. Nggak nyampe. Sebelahan Nggak mau dapet. ustazah, kalau perlu dipangku mau ustazah. Saya kasih tahu padamu, alamat rezekimu Nah, ini nih. ada pada Merasa diri lebih baik Allah. gitu. Alamat Ada orang rezekimu yang duduk di ada depan pada tapi merasa dirinya tidak lebih Allah. baik daripada yang duduk di belakang. Nah, itu mestinya emang kayak rezekimu gitu. ada pada Allah. Yang berbahaya, maka udahlah, berimanlah dia duduknya di kepadanya. belakang, Fahamilah maju-maju, arti la ilaha pengen duduknya paling illallah. depan, Tidak pakai ada Tuhan dorong-dorong kecuali Allah. orang. Gak ada yang ngasih rezeki selain Ada yang begitu. kamu lagi Mana sakit, orangnya? kamu mau nyari obat. Ada yang ngacung di Saya kasih belakang. tahu alamat obat. Insyaallah. Alamat yang Hati-hati bisa sama sifat menyembuhkanmu namanya kesombongan. hanya satu, namanya Kesombongan merasa diri lebih baik daripada orang lain. urusan rezeki. Allah Ngelihat sudah orang yang bilang, lebih tua, ya ampun tuh orang pasti dosanya udah banyak. Saya dong mudaan. Dosa saya nggak segitu banyaknya dibandingkan dengan dia. Ngelihat yang masih muda, ya ampun dia mah sholatnya belum banyak, Jadi kamu kalau mau nyari ibadahnya belum rezeki, banyak. Saya dong udah berapa kali lewatin datanglah Ramadan. ke alamatnya, datanglah kepada Allah. Ngerasa diri lebih baik Kamu daripada lagi yang mau muda-muda. nyari kesehatan, Apalagi kalau jangan ditambah salah saya alamat. haji bukan cuman sekali, halo. Datanglah kepada sang Jadi pemilik panggilannya udah bukan kesehatan. hajjah lagi, tapi alamatnya yaitu Allah yang telah mengatakan
merasa diri lebih baik daripada orang lain, entah karena ibadah, entah karena ilmu, katanya Nabi Allah apalagi Ibrahim, karena harta. apabila Ini paling saya bahaya nih. sakit, maka Kenapa gitu? hanya Allah Karena sebenarnya kalau ibadah yang ilmu, maha ibadah dan ilmu memang merupakan Berarti sarana nggak boleh Allah pergi ke dokter meninggikan gitu, Ustazah? derajat seseorang. Orang Pergi ke jadi dokter, mulia karena pergi ke ibadahnya, apotik. orang jadi mulia karena hartanya. datang kepada orang Segitunya yang aja, doanya kita mustajab, tidak boleh merasa minta berbangga, didoakan. merasa lebih dari Tapi orang lain semua karena hanyalah ibadah kita sebab. ataupun karena ilmu Semua kita. hanyalah wasilah. Apalagi kalau disebabkan Sang karena penyembuh harta sejati yang sejatinya adalah memang bukan Allah. merupakan pertanda Allah cinta, Allah Saudariku memuliakan sekalian yang seorang saya hamba. muliakan. Ya Kalau ampun, tuh kamu orang pada merasa miskin-miskin banget ya. saya Hidup di dunia aja lemah, terkutuk. Ustazah, gak punya kekuatan. Ya ampun, Kalau hina kamu banget sih tuh merasa orang-orang pada buat Saya makan aja susah. bodoh, Ustazah, saya tidak Baru mengerti di dunia aja udah ditunjukin ya siapa orang di mulia. mana Maksudnya dia alamat ilmu, dan siapa orang yang di hina. mana Inna alamat lillahi. pengetahuan. Bu, Kak, Kalau kamu dengan harta anak-anak kekayaanmu merasa yang lebih masih lagi mulia belajar daripada di mereka pondok yang pesantren, miskin, yang masih lagi bisa belajar jadi kalau kamu di hidup mana-mana, di zamannya Nabi saya kasih Musa, tahu padamu, kamu akan menganggap Fir'aun alamat lebih mulia ilmu daripada Nabi Musa, ada karena pada Fir'aun zat jauh lebih yang kaya maha daripada Nabi Musa. satu, namanya Hati-hati. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad, bisa jadi kamu akan menganggap Abu Lahab, Abu Jahal lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena memang secara harta kekayaan Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. pengen dapat ilmu, datanglah Nyatanya kepada tidak Allah. demikian. Pengen Ngelihat punya orang kekuatan, pinter, datanglah kepada tuh orang ya ilmunya mah Allah. banyak tapi ngomongnya doang. Saya udah tua, Ustazah. Ustazah Saya tuh janda hafal pula, hadis Ustazah. berapa banyak tapi bisa ngomongnya doang. Saya nggak punya kekuatan. Prakteknya mah Ustazah. Kekuatan Kurang. hanya ada pada Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja. Datanglah selalu padanya. Tahu Iman dari pun mana? Jangan Pasang biarkan CCTV apa di rumah ia ustadahnya? naik turun. Pasang di titik CCTV apa di rumah kiainya, di rumah ustadznya? Biarkan ia kokoh Tidak di tahukah dalam kamu 2 rakaat hatimu. dari orang Jangan alim lebih Allah percaya. sukai daripada 200 Kalau ada rakaat yang daripada bilang orang kekuatan awam? ada pada uang. Hati-hati. Jangan percaya. Jangan pernah berkata Percaya hal-hal hanya yang tidak satu baik aja. kepada Kekuatan orang-orang yang ada berilmu, pada apalagi jika dia adalah Jangan orang yang percaya menyampaikan orang ilmu bilang sebagai ulama-ulama kekuatan Allah ada Subhanahu wa pada taala. kecantikan. Ngelihat orang Kalau alim kamu aja bisa cantik, begitu. kamu kuat, Apalagi suami kalau dia lihat meninggalkan orang kemana-mana. Orang bodoh Jangan gitu. percaya. Ini Bu, nih yang katanya Nabi percaya calon penghuni hanya neraka, satu kebanyakan aja. orang bodoh nih dia nih. Kekuatan ada pada Allah Ibadah Subhanahu kagak wa ta'ala. ngerti, sholat Kamu nggak takut. paham, nih dia nih calon-calon Takut penghuni terjadi neraka. hal-hal yang buruk bagi Terus kamu ngelihat dirimu calon penghuni surga gitu. Kamu kepengen ada yang Hati-hati jaga, sama Ibu. kesombongan, Nggak teman-teman usah saudariku sekalian. pusing-pusing mau nyari bodyguard. Ngelihat orang lebih tua, Nggak usah dia pusing-pusing merasa mau diri lebih sewa baik, ngeliat yang security, lebih muda, pengamanan. dia merasa lebih baik. Sebab Ngelihat sang yang pemberi keamanan miskin, hanya dia merasa lebih baik. satu. Ngelihat orang yang kaya, Namanya apalagi kaya bener ya, ngepet di mana nih ya? Minan nas. Hanya Allah satu yang Korupsi nih dapat kayaknya nih. menjagamu dari kejahatan Subhanallah, manusia. subhanallah. Terus kamu mau merasa lebih hina tuh dari siapa? Ngelihat orang alim dibilangnya begitu, ngelihat orang bodoh dibilangnya begitu. Aku berlindung Ngelihat ahli kepada ibadah, sang ada orang baca penjaga Quran, manusia. ibadah benar gitu. Sang Dia bilangnya pemelihara palingan ria. manusia.
sang Tuh dia ibadah kayak begitu cuman biar kelihatan orang kayak orang soleh gitu. Subhanallah. Padahal aslinya mah hatinya mah lain, tuh hatinya lain. Urusan apa kamu sama hati orang? Istiqomahlah. Ngelihat ahli ibadah kayak gitu, apalagi ngelihat ahli maksiat. Ya Allah, tuh neraka kirim salam kali sama dia. Allah. Nggak ada. Maksiat aja. Tapi dia ditabrak. Ini kesombongan teman-teman. Kalau nggak ditabrak, tingkat paling berbahaya dari penyakit hati. Kamu kebalik. Yang kita benar-benar minta, saya benar-benar minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hilangkan rasa ini dari dalam hati saya ya Allah. Ini imannya hilangkan yang benar nih. Rasa ini dari dalam hati saya. Begitu mudahnya, betapa mudahnya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga dia kemudian gampang banget tuh perasaan masuk dalam hati kita. Betul Bu. Karena ibu ngelihat perempuan pakaiannya terbuka gitu, gimana perasaan hati ibu? Ibu-ibu kayak ngerasa kayak yang justru karena dia harus mati. Karena ya biar kayak gimana ya Ustazah, biar kata gimana gitu kan. Yang lebih mirip bidadari kan tetap saya. Ketemu sama obat yang salah. Ini keadaannya kayak begitu tuh Ustazah, gimana coba? Itu hanya ini Bu, saya kasih tahu kematian. Gimana caranya berpikir agar melihat orang lain selalu memungkinkanmu untuk melihat dia lebih baik daripada dirimu. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa Allah tidak pernah memberi jaminan padamu atas surgamu. Meski sesaat. Siapa di antara kita? Siapa? Nggak ada. Siapa di antara kita yang udah datang malaikat Jibril ngasih tahu dah tenang, kamu masuk surga udah pasti? Ada? Nggak ada yang bisa. Siapa di antara kita yang pernah bermimpi Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad berkata, tenanglah, kamu ada di belakangku. Siapa? Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa kelak nanti saat melewati jembatan kakimu akan ditetapkan Allah hingga tidak tergelincir dan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab? Juga harus beriman. Siapa di antara kita yang bahkan dapat memastikan di saat ajal datang menjemputnya dia mati dalam husnul khatimah? Siapa di antaramu yang bisa memastikan dirimu mendapatkan kemuliaan semacam itu? Bukankah kamu, saya, kita semua adalah orang-orang yang berada dalam keraguan? Apakah kiranya Allah ridho kepada kita ataukah Allah murka kepada kita? Bukankah selagi belum ruh keluar dan melihat tempat kembali kita adalah surga? Bukankah selama waktu itu kita masih belum nyata keadaan kita? Kita masih belum jelas keadaan kita. Akankah ditetapkan dalam jalan taat ataukah kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan dalam keadaan maksiat? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa di saat ajal datang menjemputnya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat La ilaha illallah? Siapa di antara kita yang dapat memastikan? Kalian juga, saya, kamu, kita semua lama nggak ketemu sama-sama mahkumin, sama-sama yang diberi putusan. Hakim tertingginya hanya satu, namanya Allah, yang telah mengatakan tentang dirinya, Alaihissallahu bi'ahkamil. Bukankah Allah
adalah hakim Beliau tidak yang hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Allah tuh nggak pernah Jangan wajib lupa, memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ini saya serem sih kalau lihat ini. Ilayya. Serem saya kalau ingat ini. Wahyu. Allah nggak pernah wajib memasukkan Halimah Ali terus dalam surga. Aku berbincang-bincang dengan Allah. Kuasa Kalian untuk tidak. memasukkan saya ke dalam neraka. Aku berbicara langsung dengan Kamu Allah. juga gitu. Kata Nabi Muhammad, Allah tidak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Aku dituruni malaikat Allah Jibril. bisa. Kalian Kuasa tidak. Aku diberi memasukkanmu wahyu ke dalam neraka. Al-Quran 30 Dan juz. membuatmu Kalian menderita sehabis-habisnya. barang seayat pun. Atau bahkan selama-lamanya. Nih, kalau saya perhatikan, Bisa apa kamu? imannya Bisa umat apa manusia yang beriman Kalau kepada Allah menetapkan kita sekali sebagai orang-orang yang dihabis-habiskan ketika oleh Allah tidak Subhanahu wa taala beriman dalam kepada siksanya, bisa Nabi apa kita? Lihatin, mohon maaf, Sebagaimana manusia, orang Yahudi orang-orang lain beriman kepada Allah. yang kamu lihat dia Kamu sekarang nanya berbuat orang Yahudi, maksiat, Tuhanmu yang siapa? kamu lihat saat Allah. ini berbuat dosa, meninggalkan Tapi mereka ibadah, nggak beriman pakaiannya kepada terbuka Nabi atau apapun aja dari jenis kesalahan yang kamu lihat mereka ada dalam disebut diri orang mereka, yang beriman? bisa saja Tidak. jika Allah kemudian memasukkan mereka Orang ke dalam surga. Nasrani, Apa bisanya kamu? apakah mereka Kalau Allah beriman mau kepada memasukkan Allah? dia ke dalam surga, Iya. kamu bisa apa? Tapi apakah mereka beriman Kalau kepada Allah Nabi memasukkan Muhammad? dia ke dalam surga, Tidak. kamu bisa apa? Apakah mereka beriman? Tuh yang kamu lihat, Tidak. perempuan Bahkan yang tiap umat malam Islam, dianterin sama orang laki-laki yang ada beda-beda. yang mempercayai Kamu bilang, sesudah Nabi murahan Muhammad sekali. ada Nabi yang lain. Namanya Bisa jadi. Mirza Ghulam kalau Allah Ahmad. ingin memasukkannya ke dalam Sehingga surga, kamu mereka bisa apa? menyebut agama mereka Terus yang kamu Islam, lihat dirimu itu tapi udah agama sholat, Islamnya pakai udah ada ibadah. lanjutannya. Kalau Allah nggak mau Islam memasukkanmu ke dalam surga, kamu bisa apa? Ahmadiyah. Karena ya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, beriman? Inna lillah sifah. Sebab Allah Subhanahu wa taala syarat punya iman satu sifat. selain la Namanya ilaha la yubali. illallah, Allah juga tidak ada peduli. Muhammad Jika Allah hendak menyayangi seorang Bahkan, hamba, Bu, Allah akan memuliakan ada dia meskipun banyak masa lalunya bergelimang dosa. di antara kita Allah kalau orang-orang yang ingin memuliakan iman kepada seorang Allah hamba, luar dinaikannya biasa. derajat hamba tersebut. Tapi Meskipun kalau sebelumnya urusan kepada maksiat Nabi demi Muhammad, maksiat dia lakukan di atas muka kalau bumi lagi ini. diceritain Isra Mi'raj, Jika Allah dia bilang menghendaki Nabi untuk Muhammad tuh nggak usah lah menyayanginya, segitu amat, Allah dengan mudah diperayakan Isra menaikkan derajat orang tersebut Nabi di Muhammad sisi tuh Isra Mi'raj Allah. cuman sekedar ruhnya Allah aja, tidak badannya nggak pakai Isra Pun demikian. Mi'raj. Jadi Nabi itu Kamu orang udah lihatnya tahajud, kayak kamu tidur udah aja, ruhnya ibadah, aja kamu yang udah ngerjain melayang-layang. taat. Isra Mi'raj Karena Allah benar, murka tapi kepadamu, ruhnya aja. Allah nggak peduli Badannya sama nggak apa pakai yang pergi. sudah kamu lakukan Jadi kalian selama nggak ini. usah berlebih-lebihan sama Isra Allah Mi'raj. nggak Oh, suka kenapa sama gitu? satu perbuatan Kamu nggak kamu, percaya sama kemudian Isra Mi'raj, seluruh sama amal badan-badannya perbuatan Nabi kamu, sekalian, kebaikan-kebaikannya kamu nggak Allah percaya. gugurkan. Ya, karena itu Allah nggak tidak masuk peduli itu. akal. Manusia kan nggak bisa Makanya kayak hati-hati gitu. Nabi sama Muhammad kan sifat manusia. Kamu sombong. lupa Tiap kali ngerasa bahwa diri Nabi, saya walaupun dong, manusia, beliau Saya dong. adalah yuha tanyakan pada dirimu, ilayya. memang siapa saya? Beliau adalah hamba. Saya hanyalah seorang hamba
yang jika Allah berkenan, jika Ketika Allah diceritakan menghendaki tentang melemparkan saya ke dalam mukjizatnya Nabi neraka, Muhammad saya tak akan mampu berbuat yang bisa apa-apa. memperbanyak makanan, bahkan Jika ada Allah menghendaki Ghazal, untuk memurkai ada saya rusa tidak dapat yang berbuat berbicara dengan Nabi Muhammad. Allah ada tidak peduli unta kamu mau anak yang siapa, kek. sujud kepada Nabi Allah nggak Muhammad. peduli Ada kamu mau pohon sekolahnya di mana, yang kek. datang kepada Allah Nabi nggak Muhammad peduli mau dengan kamu udah bolak-balik pergi mencabut haji umroh, kek. akarnya. Kalau Allah nggak Kemudian suka, kamu berjalan bisa bilang dengan apa? akarnya menuju Nabi Allah Muhammad. murka, Ketika kita bisa bilang dipanggil